Halo, selamat bergabung kembali di part 4. Sebelumnya sudah ada part 1, 2, dan 3. Bagi teman-teman yang baru bergabung langsung ke part 4. Kalau mau melihat part-part sebelumnya, boleh intip di channel saya. Nanti di situ juga bisa dilihat ada part 1, 2, 3-nya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, boleh untuk di subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru atau video-video terupdate setiap harinya. Dan untuk di video keempat ini, yang pertama saya akan bahas saham Indi. Indi setelah 2 hari terkoreksi, di tanggal 18 itu terkoreksi 4,43% dan terkoreksi lagi 1,16%. Hari ini berhasil menguat 11,33%. Nah, untuk saham ini menarik karena dia sudah mendekati area breakout-nya. Kalau nanti di minggu depan, di periode tanggal 23 sampai dengan 27 dia berhasil breakout 2940 atau dia bisa close di atas ini akan sangat menarik. Coba kita lihat di weekly-nya. Nah, di weekly-nya ini targetnya akan panjang sepertinya. Coba kita lihat monthly-nya ya. Nah, monthly-nya sudah kelihatan. Kalau secara monthly, kalau dia bisa break di harga 2980 ini akan semakin menarik karena targetnya akan panjang. Targetnya itu dia akan ke harga, kalau sesuai jalan ceritanya ya, kalau dia bisa tembus semua resisten ini, dia akan menuju ke 4470. Nah, jadi teman-teman yang belum punya, boleh ini diperhatikan saham ini. Paling tidak kalau misalkan yang mau masuk di hari Senin, pastikan untuk Indi ini harganya harus di atas 2850 untuk close-nya. Ya, target terdekatnya yaitu di harga 2940. Nah, ini masih ada potensi 3%. Tapi kalau misalkan di minggu depan dia berhasil close di atas 2940 dan bisa breakout lagi, ini ada resisten di 3120, ini akan sangat menarik. Nah, targetnya itu ada di 4470. Coba kita hitung ya, kira-kira kita masih ada peluang berapa persen ke harga ini. Masih ada peluang sekitar 56%. Kalau memang dia berhasil tembus 3120, ini targetnya. Nah, jadi ini masih menarik untuk diperhatikan, dan juga posisinya masih uptrend karena MA50 masih di atas MA100. Ini mengindikasikan dia masih uptrend. Nah, ini boleh diperhatikan nih teman-teman nih untuk minggu depan kalau yang mau masuk ke saham Indi. Paling tidak kalau misalkan di minggu depan dia bergerak terbatas sedikit, selama dia bisa close di atasnya 2850 atau bahkan dia bisa close di atas 2940, ini akan bagus banget. Nah, jadi bisa diperhatikan ya ini untuk minggu depan. Ini menarik. Dan yang berikutnya itu Adro. Nah, Adro juga begitu.
Adro hari ini sempat tembus, sayangnya dia tidak bisa close di atas harga 3.350. Kalau andai saja dia bisa close di atasnya, ini akan sangat menarik. Dia harus tinggal dua resisten lagi yang harus dia lewatin, yaitu harga di resistance 3410 dan resistance 3460. Nah, kalau dia bisa tembus ini, coba kita lihat di weekly-nya. Dia sepertinya sudah ATH ya. Coba lihat. Ternyata Adro ini sudah ATH. Kalau dia bisa tembus 3460, berarti dia berhasil menembus ATH-nya dan membentuk ATH baru. Terus sampai kapan dia akan naik? Itu saya tidak tahu karena tidak ada historical lagi di belakangnya di atas harga ini, karena dia bentuk ATH baru. Ini akan semakin menarik untuk Adro. Kalau misalkan dia bisa bertahan, misalkan di minggu depan dia bisa naik tembus, terus dia koreksi. Selama koreksinya dia bisa bertahan di atas 3460, masih ada potensi untuk melanjutkan masih ada potensi untuk melanjutkan trennya. Misalkan dia minggu depan dia berhasil breakout, terus dia sempat koreksi dan koreksinya tidak menembus dan lanjut lagi. Nah, ini menarik kalau ceritanya seperti itu. Tapi kalau ceritanya dia naik tembus terus dia tembus, nah ini mesti hati-hati. Kita mesti cari supportnya ada di mana. Kalau supportnya ketembus lagi, mungkin koreksinya akan cukup dalam, seperti itu. Ini masih boleh diperhatikan untuk Adro karena trennya masih ke atas. Apakah dia akan membentuk ATH baru? Nanti kita lihat minggu depan. Nah, yang berikutnya adalah saham Inco. Inco hari ini pembukaan dia gap up. Kalau diperhatikan Inco sering sekali gap up ya. Ada gap upnya, ada gap downnya. Di sini ada gap, di sini ada gap tapi sudah di close. Di sini juga ada gap. Nah, hari ini juga ada gap lagi dari harga close ke harga opennya. Nah, targetnya dia adalah dia bisa breakout harga 8.675. Nah, kalau teman-teman yang mau masuk di saham Inco ini, ya pastikan last price harus di atas close kemarin atau last price harus di atas high kemarin. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan dua kondisi ini terpenuhi, misalkan harganya ada di sini, terus dia bisa bertahan sampai dengan closing, itu kan bagus banget. Apalagi kalau dia bisa close di atas 8675. Nah, target terdekatnya adalah di 9600. Masih ada potensi sekitar 20%. Jadi ini boleh diperhatikan nih untuk Inco. Coba kita lihat monthly-nya ya. Nah, ini target, masih ada target lagi nih ternyata untuk Inco. Setelah 9600, kalau misalkan dia bisa tembus lagi, ini target berikutnya adalah di 10.500. Lalu ada target lagi di 11.700. Nah, ini menarik. Kalau misalkan dia bisa mencapai tujuannya di atas, coba kita hitung masih ada potensi berapa persen. Misal dari sini ke 11.700. Ya, kalau misalkan diambil di sini ya sekitar 46%. Jadi Inco untuk saat ini masih berpotensi karena dia sempat rebound di area MA50, dia rebound di sini.
dan lanjutkan lagi trennya. Nah, kalau misalkan dia bisa breakout 8675, ini akan semakin menarik. Jadi kita lihat minggu depan apakah saham-saham blue chip ini mempengaruhi pergerakan IHSG juga, selain pergerakan GoTo yang sudah 2 hari ini, 3 hari ini luar biasa, cukup membantu IHSG menghijau. Nah, ini kita lihat ya nanti minggu depan. Yang berikutnya PTBA. Nah, ini PTBA juga tadi sudah sempat menyentuh target, tapi sayangnya turun lagi, dia nggak berhasil close di atasnya. Nah, coba kita lihat weekly-nya, monthly-nya. Nah, dia sudah hampir mendekati juga ini. Ini tinggal tunggu saatnya mereka lanjut atau mereka semua koreksi. Jadi mesti agak hati-hati juga ya. Ini dari bulan apa ini? Dari bulan Januari. Wah, dia naik terus. Sudah berapa persen nih? PTBA itu dari, coba kita ambil dari sini ya, setelah breakout. PTBA itu sudah naik 49% dari Januari 2022. Nah, jadi kalau besok PTBA berhasil breakout atau di minggu depan itu dia close di atas 4100, target berikutnya yaitu ada di harga 4480 atau sekitar 10% lagi. Ini sudah mendekati target-target di atas semua nih. Jadi masih ada potensi kita ambil profit dari saham-saham blue chip ini. Oke. Yang berikutnya ITMG. Nah, ITMG pun sama. Boleh teman-teman lihat ya. ITMG sudah hampir menyentuh target di atasnya nih. Kalau bisa tembus 33.300. ITMG luar biasa ini. Coba kita lihat. Nah, ITMG ini ternyata sudah menembus target dari monthly-nya. Monthly-nya sudah berhasil ditembus di 30.800. Nah, kemungkinan target berikutnya adalah di harga 50.000. Jadi untuk invest para teman-teman yang sebagai investor dan khususnya yang punya modal besar, masih boleh dilirik ini. Potensinya masih ada mungkin sekitar 30% lebih kali ya. Coba kita hitung ya, dari sini ke atas ya 50% lebih ya, mungkin sekitar 53%-an. Ini ITMG masih sangat menarik, cuman sayangnya saham ini cukup mahal. Tapi nggak apa-apa, mungkin di antara teman-teman ada yang punya dana yang cukup besar untuk investasi di saham ini. Oke, kita lanjutin ya. Yang berikutnya itu saham Doit. Nah, Doit juga masih uptrend. Dia breakout di bulan Februari kemarin, naik terus, terkoreksi, terus naik lagi, koreksi, nah berhasil breakout lagi, lanjut terus dikoreksi ya. Apakah dia akan berhasil breakout lagi di harga di atas harga 635? Nah, kalau dia bisa berhasil breakout di atas 635, bagus. Nah, kalau mau masuk pastikan di atas harga close atau di atas harga high-nya dia, harga tertingginya dia. Coba kita lihat weekly-nya dia. Nah, weekly-nya itu sayangnya hari ini dia nggak bisa close di atas weekly-nya. Coba nanti minggu depan di antara 23 sampai 27 dia bisa tembus harga 610 ini enggak gitu.
targetnya di berapa dia, next targetnya. Nah, di sini ada target sementaranya ada di harga ini. Nah, ini juga bisa jadi target. Nah, ini target berikutnya itu yang setelah 885 ada di 1770, itu target berikutnya. Kalau ini sampai kejadian ditembus lagi ke atas, ya mudah-mudahan aja Doit bisa capai harga close tertingginya, harga close ya. Kalau harga high-nya yang sempat disentuh adalah 2140, cuma harga close-nya itu dia di 1950. Nah, ini masih ada potensi karena Doit masih uptrend. Pastikan dia bisa besok bisa breakout di minggu depan, bukan besok ya, minggu depan dia bisa breakout di atas 635. Ini potensinya juga masih sangat besar. Kalau misalnya coba kita hitung dari sini ke, masih ada 39% kalau dia ke harga 885 ya. Nah, jadi yang belum punya boleh diperhatikan untuk minggu depan untuk saham Doit ini, atau masih ada yang hold dari sini. Wah, ini luar biasa nih kalau ada yang hold dari dia breakout pertama kali di bawah sini untuk Doit, karena sudah lama juga dia sempat sideways panjang juga ini untuk saham ini dia, dan berhasil breakoutnya itu di tanggal 11 Februari 2022. Nah, ini boleh diperhatikan nih, sekarang sudah mendekati area resistennya dia. Kalau bisa tembus, peluangnya lumayan. Mungkin untuk video part keempat sampai sini dulu, ditunggu saja nanti untuk video part 5, part 6, part 7 dan selanjutnya untuk analisa berapa target saham-saham yang masih ada potensi bergerak di periode 23 sampai 27 Mei 2022. Untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi untuk video-video terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.